Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ciamis? Hari ini, Alhamdulillah, kita sekian kalinya berkunjung ke salah satu OPD dinas di Kabupaten Ciamis. Sekarang, warga Tatargaluh kita tarik mendapatkan informasi ke Dinas Pendidikan. Kita berharap kabar ini kabar baik tentunya, kabar positif, kabar memberikan motivasi, kabar yang memberikan inspirasi. Hai, apa kabar Ciamis? Seperti itu keinginannya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan akan berjalan sesuai dengan harapan. Hatur nuhun Pak Kadis. Nah, tos waktosna nganyawgikeun waktosna, menyediakan waktunya hingga kami harus hadir di sini. Izinkan pada kesempatan hari ini ada beberapa hal mungkin yang kami tanyakan. Nanti mungkin Pak Kadis silahkan menyampaikan profil company, kemudian dinas pendidikan itu apa saja sih program yang sudah berjalan dan sekarang sedang apa yang dilakukan begitu. Pada masa bakti yang mungkin mepet ya Pak Kadis ya di 6 bulan. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan perjelas karena bagaimanapun juga ada warisan positif nih yang harus kita sampaikan. Warga Tatargaluh harus tahu itu. Ya, kita simak. Mangga Pak Kadis, perkenalkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Sebutannya apa? Warga Tatargaluh. Perkenalkan, saya Erwan Darmawan. Kebetulan dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Syukur, bangga, sekaligus menegangkan Kang Adi. Kenapa menegangkan? Karena yang saya tahu, saya juga bukan orang berlatar pendidikan, menguasai pendidikan. Tapi saya akan berusaha memanage bagaimana pendidikan ini sesuai dengan harapan yang sudah dicita-citakan, diamanatkan oleh pemimpin kita, pendahulu-pendahulu kita. Kenapa menegangkan? Karena sebagai orang luar, saya menganggap dinas pendidikan itu dinas yang sangat besar, dinas yang sangat kompak, kemudian dinas yang langsung berhubungan dengan masyarakat. SDM masyarakat ini ditentukan sama dinas pendidikan ini. Rasa bangga, rasa syukur, tetapi rasa tegang bercampur menjadi satu, diseduh dalam satu wadah. Kemudian saya juga tidak mengenal belum mengenal waktu itu potensi-potensi apa yang ada di pasukan saya. Yang saya tahu ada 12.000 pasukan di belakang saya yang harus kita kelola sebaik mungkin. Tapi ya berjalan waktu, saya juga minta maaf nih kalau obrolan saya ini hanya berpengetahuan 6 bulan. Tapi saya hanya bercerita kebanggaan saya ada di sini. Begitu. Ketika saya masuk, seperti hal yang biasalah, kita akan baca tupoksi, baca apa sih tujuan dari didirikannya dinas pendidikan ini. Sampai saya nanya, ini dinas pendidikan apa dinas pengajaran? Ternyata ya kita sepakat kan dinas pendidikan. Nah, kemudian kita masuk, ternyata kita diamanatkan. Sebenarnya hanya sedikit, hanya rata-rata lama sekolah, tapi imbasnya ke belakang. Dinas pendidikan ini ada 4 bidang. Bidang pendidikan dasar SD, kemudian SMP, kemudian GTK, kemudian PAUD dan PNF, pendidikan non formal. Kalau kita lihat sepintas, saya juga pas pertama ini rata-rata lama sekolah berarti hanya di pendidikan non formal. Apa itu rata-rata lama sekolah? Ternyata bukan usia dari 0 sampai yang hidup di Ciamis dirata-ratain, tetapi justru dari usia 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas. Saya bertukar pendapat sama teman-teman, kalau gitu kenapa ada bidang SD, bidang SMP, ya udah kita urus aja yang 25 tahun ke atas. Ternyata enggak. Pemimpin kita, kemudian pendahulu kita juga punya pemikiran bagus bahwa rata-rata lama sekolah yang jadikan ukuran nasional kemajuan pendidikan di satu kabupaten tidak hanya yang harus diselesaikan 25 ke sana. Misal gini, Kang Andi punya tetangga tidak lulus SMP. Itu tidak masuk dalam rata-rata
lama sekolah. Rata-rata lama sekolah karena 25 tahun. Tetapi dengan tidak lulusnya yang bersangkutan di SMP, kita mewariskan hal yang membebankan nanti ketika usianya udah masuk 25. Berarti misalkan di usia 13 dia putus sekolah. Remaja, ya. Putus sekolah. Berarti 12 tahun yang akan datang rata-rata lama sekolah Kabupaten Ciamis ini akan turun. Akan turun karena terbebani dosa yang kita buat di tahun ini. Misalkan Kang Andi punya tetangga, berarti Kang Andi dosa dong. Dosa untuk mewariskan 12 tahun yang akan datang. Nah, seperti itu. Ada satu inovasi luar biasa yang dilakukan oleh pemimpin kita waktu itu, Pak Bupati dengan Kepala Dinas. Pak Herdiat ya, sama Pak Haji Asep. Iya. Namanya Imas Gemas. Jadi intinya mengajak anak untuk tidak putus sekolah, anak sekolah. Betul. 25 tahun plus. Iya. Itu saya merinding tadi. Ya, ada perhatian pemerintah terhadap orang-orang yang putus sekolah. Ya. Putus sekolah untuk ayo ikut tadi paket A, paket B, paket C, sehingga akselerasi kita untuk mencapai rata-rata lama sekolah sangat terasa. Sangat terasa. Itu yang saya bikin merinding Kang Andi. Perhatian pemerintah. Di tengah apa coba Pak Kang Andi? Apa yang menjadi hambatan? Rata-rata lama sekolah ini susah. Biasanya ekonomi. Ekonomi itu bukan hanya orang tidak mampu, orang ini, tapi justru orang udah berpenghasilan. Kenaon sekolah deui. Boleh nggak saya campur bahasa? Nggak apa-apa Kadis. Untuk apa saya sekolah lagi? Toh saya udah berpenghasilan. Misal, punten. Misal orang udah bertani, nanam, naon sih sekolah deui. Nah, itu yang mengganggu rata-rata lama sekolah ini. Kemudian orang putus sekolah tadi karena tidak mampu ekonomi. Kemudian karena disuruh orang tua udah menghasilkan uang. Mane nu penting mah perut ayeuna mah. Kenaon sekolah. Nah, masih ada kesan di framing itu. Nah, tugas kami di sana mengajak anak sekolah itu kita sisir bagaimanapun harus berdasarkan data. Nah, tim di daerah ini di lapangan mereka bergerak. Akhirnya ketemulah sejumlah data. Digulirkan inovasi tersebut, alhamdulillah akselerasi terhadap pencapaian rata-rata lama sekolah sangat luar biasa. Sudah meningkat. Itu inovasi menurut saya inovasi paling hebat. Nah, kesininya berimbas sesuai berkaitan dengan perubahan sistem di nasional. Yang lebih hebat lagi masyarakat Ciamis, guru-guru kita, tenaga pendidik kita, tenaga kependidikan kita dinilai kabupaten yang termasuk dalam adaptasi paling cepat terhadap perubahan tersebut. Kita mendapatkan penghargaan kabupaten transformasi dunia pendidikan, baik itu dari digitalisasi maupun dengan perkembangan pendidikan. Dan yang saya banggakan lagi, tim itu kuat Pak di lapangan itu. Mereka bekerja bukan money oriented, tetapi value, nilai, dedikasi. Kenapa kita harus bekerja? Tadi saya sempat liatin grafik-grafik yang disampaikan ke Pak Andi. Rata kanan kita di Jawa Barat luar biasa lah, luar biasa. Ini intervensi dari tokoh-tokoh pendidikan kita, dari pemimpin kita luar biasa. Sehingga saya nyampe di sini yang tadi tegang, saya mulai melonggar nih, mulai enak. Ternyata pasukan saya kualitasnya bagus. Penghargaan baik itu individual, baik itu siswa, guru, kemudian sekolah, kemudian kabupaten, itu sudah banyak sekali. Saya tidak bisa menyebut satu-satu. Tetapi konsen memberikan hak terhadap pendidikan bagi seluruh warga negara di Ciamis terjadi. Ciamis adalah satu lagi Kang Andi yang membanggakan. Sekolah paling dirasakan paling nyaman. Nyaman itu istilah kami adalah sekolah inklusi.
Sekolah inklusi. Inklusi. Di sana kita menghargai kebinekaan. Oke. Jadi tidak ada bully. Anda orang mana, ada orang mana, sama. Oke. Agama apa, sama. Kemudian tidak membedakan status, terus kelengkapan disabilitas, kemudian anak berkebutuhan khusus. Kita mulai tanggap terhadap, bukan mulai lagi, kita sudah berjalan tanggap terhadap mereka. Apa yang kita lakukan, kita sistemnya pengimbasan. Misalkan Kang Andi udah diberikan diklat mengenai bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Itu bukan hanya cacat. Orang terlalu pintar juga orang berkebutuhan khusus. Orang gini, di sekolah terjadi 2 tambah 2 itu 4. Kata anak itu, kenapa Bu 4? Itu berpikir dia udah ini. Kadang-kadang, Bu, ada nggak soal yang lebih sulit dari sini? Itu termasuk itu anak orang berkebutuhan. Nah, kita ada pendidikan pelatihan terhadap guru-guru. Nah, bukan hanya membekali keterampilan Kang Andi saja, tapi Kang Andi harus mempunyai pengimbasan ke guru yang lain, mengajarkan, mewariskan. Dan itu mereka lakukan lillahi ta'ala. Di kami di sini ada fasilitator yang biasanya tugasnya keluar kabupaten, dipanggil lah, istilah dalam olahraga gacongan, gacong. Nah, guru-guru ini, para fasilitator ini berpikir, kenapa saya mengimbas ke luar saja, tapi di kabupaten enggak. Mereka berkumpul nanti ngajar. Kalau nasional punya guru penggerak yang didanai ratus juta lah untuk semua di Jawa Barat atau di nasional. Di kita guru transformatif, namanya guru transformatif, diberikan oleh teman-teman fasilitator ilmunya. Jadi kita sudah berapa? 400 lulusan. Di samping guru penggerak, kita punya guru transformatif. Apa itu guru penggerak dan transformatif? Guru itu diharapkan menjadi pion di sekolah itu. Terhadap perubahan-perubahan. Perubahan digitalisasi, perubahan cara mengajar, perilaku. Jadi tapi tidak menghapus bahwa sistem pendidikan yang jadul itu jelek, tidak. Tapi mereka bisa mengkolaborasikan. Hasil karya mereka luar biasa. Siap. Yang paling terasa, Kang Andi, karena balik lagi, kalau pendidikan itu bukan sepintar-pintarnya guru, secanggih-canggihnya teknologi, sebagus-bagusnya sistem, tapi bukan untuk anak didik. No. Cuma anak didik sekarang, salah satu tim penghargaan paling bergengsi, doakan mudah-mudahan kita sedang berjuang. Amin. Untuk Jawa Barat kita udah lolos di kompetisi STEM Ki Hajar Dewantara. Itu penggabungan dari teknologi, matematik, kemudian sains. Itu gabungan semua. Mereka dan mekanik. SD SMP. Kebetulan yang ikut sekarang SD. Level SD, Kang Andi. Mantap. Udah perhatian terhadap alam, menghasilkan sesuatu, tapi masih rahasia. Karena ini dalam ini. Kita doakan bersama-sama. Amin. Ternyata kualitas teman-teman, bukan teman-teman, anak-anak kita tidak jelek. Malah lebih bagus daripada kota-kota besar. Antusias. Baik itu di olahraga, baik itu di sains, baik dari akidah, dari seni. Kita itu. Meski kita juga 1-2 kasus sempat muncul, itu kan residu yang harus kita bersihkan, kita sikapi. Kemudian kita juga di tatanan lapangan, kita juga sudah membentuk tim untuk anti bully,
anti kekerasan. Nah, berharapnya masyarakat merasa nyaman, lebih nyaman bersekolah di Ciamis. Kemudian perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap guru. Selama ini kan anak insya Allah sudah banyak yang melindungi. Gitu. Cuman yang saya lagi pikirkan sekarang adalah bagaimana perlindungan terhadap guru. Bully terhadap guru bukan tidak mungkin. Ada. Baik itu bisa dari peserta didik, dari orang tua, dari lingkungan mungkin. Belum tentu guru itu bersalah. Nah, seperti itu. Tapi terkadang saya harus memikirkan juga apakah langkah saya ini positif atau tidak. Jadi jangan seolah-olah melindungi guru yang salah seperti itu. Nah, kita sedang meramu hal tersebut. Terakhir untuk pimpinan, saya ucapkan terima kasih sudah menciptakan pendidikan di Ciamis yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memompa pendidikan ini. Saya tadi liatin ke Kang Andi bahwa itu merupakan rapot kita. Di samping rapot pendidikan yang bisa diakses, ada rapot-rapot tertentu yang menjadi ukuran. Nah, saya ceritakan ke Kang Andi tadi, mudah-mudahan berimbaslah ke teman-teman lain bangga terhadap pendidikan di Kabupaten Ciamis. Terima kasih Pak Kadis. Luar biasa pemaparan ini. Dan lihat grafik semakin hari semakin meningkat. Kalau dilihat dari indikator kemauan masyarakat masuk ke dalam dunia pendidikan, kelihatannya kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, masyarakat sudah lebih menerima dan mau, dan bahkan mereka sangat tidak nyaman kalau tidak masuk dalam dunia pendidikan. Emosional itu sudah ketangkap. Ya tentu peran serta dari kepemimpinan waktu itu beliau Pak Herdiat dengan almarhum Pak Haji Asep, dan hari ini diperkuat lagi oleh Pak Kadis. Saya melihat gambaran tadi luar biasa ya Pak. Total keseluruhan penduduk yang ada di Kabupaten Ciamis, ini grafiknya sudah mulai meningkat pada atensi dan kemauan mereka belajar ya Pak ya. Dan ini juga harus terus dijaga. Jujur, mengawal yang sudah baik ini luar biasa berat. Itu yang bikin tegang lah. Yang paling berat. Karena di dinas ini pasti ada sebuah warisan-warisan yang bergenerasi. Dan ini juga akan menjadi repot kalau tidak diberikan input kepada generasi selanjutnya. Nah, berharap mudah-mudahan ini ya tadi seperti guru penggerak. Mewariskan kemampuan keilmuan. Nanti Pak Kadis mungkin setelah selesai akan mewariskan kepada yang lain. Saya kira nanti si kendaraan ini berjalan. Pak Kadis, ekosistem pendidikan Ciamis kelihatannya mudah-mudahan ini pada posisi yang bagus. Ekosistem dari sistem pendidikan lembaga dinas pendidikannya, sekolahnya, siswanya, dan masyarakat. Kelihatannya mereka sudah menikmatilah alur pendidikan ini. Dan mudah-mudahan terus meningkat. Dan piagam penghargaan juga saya tangkap. Hari ini Pak Kadis, saya pengen melihat. Saya kan mereview ya ke belakang. Pak Herdiat memimpin waktu itu dari tahun 2019 dan 2020. Mungkin ya Pak Kadis juga paham lah. Saya butuh penjelasan nih. Sebenarnya sosok Pak Herdiat itu seperti apa sih Pak? Terhadap pendidikan tentunya pendidikan. Kita lihat luar biasa. Luar biasa. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang kabupaten lain tidak keluar. Tidak. Luar biasa. Luar biasa. Tadi contoh sederhana seperti tadi ada Imas Gemas. Di kabupaten kota lain belum ada. Hanya di kita ya. Tapi mungkin sekarang ada. Karena sudah mungkin ngadop ke kita mungkin. Iya. Kita juga tidak bisa menyebutkan kita yang paling pertama, tidak. Nah, kemudian yang lebih hebat dari ajaran beliau bahwa penghargaan itu adalah bonus. Kita tidak mengejar penghargaan. Kita pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu saya juga minta maaf ketika pasti masyarakat di luar sana masih belum nyaman terhadap sarana prasarana misalkan yang belum ini. Tetapi kita udah mengambil langkah, Kang Andi. Kita ada selain di Dapodik tercantum, kita juga ada analisis kebutuhan sekolah. Kita buat kemarin Google Form-nya secara sederhana tapi dimengerti sama pasukan kita di bawah. Apa yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai gini. Kang Andi memberikan kursi ke sekolah. Niat Kang Andi udah benar. Udah mulia. Tetapi
sekolah itu sudah tidak membutuhkan kursi, kan jadi mubazir. Sementara kursi sekolah lain masih membutuhkan. Pemerataan masih harus diakui, pemerataan sarana prasarana belum maksimal. Tetapi kita berusaha ke arah sana. Ada analisis kebutuhan. Ya. Teknologi, bantuan keuangan dari pusat, APBD, kebijakan pemerintah, kita akan salurkan seefektif mungkin. Betul. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Kemudian bagaimana Pak kalau kebutuhan itu bertambah? Itu ABK, analisis kebutuhan sekolah itu masih tidak dikunci. Betul. Jadi kapanpun ini. Jadi ketika Kang Andi, mudah-mudahan nih masyarakat Ciamis, para dermawan, mudah-mudahan podcast ini terdengar. Betul. Dengan ada sebagian rezeki di kemana nih saya harus menyumbang meja kursi, banyak sekali yang membutuhkan. Betul. Jangan seolah-olah itu mah tugas pemerintah. Nah, kita juga berusaha. Ayo saling support. Dasar kedik Pak, Kang Andi untuk satu kelas itu hanya sekian rupiah. Kalau kita sama-sama bergerak, para agnia bergerak, para ulama bergerak, insya Allah ini terjadi. Dan itu karakter beliau ini teh. Iya. Betul. Menggerakkan itu luar biasa. Masyarakat yang tidak mampu mereka beliau raih sampai gemas ini bergerak, itu kan bukti bahwa yuk bareng-bareng ngebangun pendidikan. Betul Pak Gadis. Satu lagi di Ciamis. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Ada meskipun nilainya tidak besar, ada insentif bagi guru agama, guru ngaji, terus ada guru non PNS, ada lagi yang guru-guru di perbatasan. Meskipun nilainya tidak tapi ada perhatian. Di kabupaten lain belum tentu. Belum tentu seperti itu. Itu pun jadi catatan kami untuk memahami bagaimana karakter beliau itu sangat serius, utamanya terkait humanistik, kemanusiaan, apalagi dalam dunia pendidikan. Pak Kadis, gambaran tadi cukuplah bagi kami untuk bisa merekam jejak beliau. Karena bagaimanapun juga warga Tatargaluh sudah harus paham, harus mengerti bahwa di dunia pendidikan kita sedang berjuang maksimal. Berdoalah dan kita selama berdoa mudah-mudahan terus meningkat nih pendidikan. Dan tidak ada yang tidak ingin semuanya lebih baik. Hanya kita perlu bertahap. Kalaupun ada kekurangan dari infrastruktur bangunannya, dari fasilitas pendidikan, mohon maaf itu harus dimaklum lah ya. Tapi insya Allah dengan proses selanjutnya ini akan terlihat nanti progres karena terevaluasi nih. Terevaluasi infrastruktur apa saja yang harus dibereskan dari pendidikan, kekurangan apa saja dalam pendidikan itu nanti akan dirapakan, dituntaskan secara baik. Pak Kadis, gambaran tadi cukup luar biasa bagi kami dan warga Tatargaluh pun akan sangat senang mendapat informasi ini. Saya pengen tahu apa harapan Pak Kadis dengan dunia pendidikan ke depan. Kita memiliki potensi luar biasa. Potensi luar biasa. Cuman sering ada rongrongan dari baik intern maupun eksternal. Saya mengajak ke seluruh insan pendidikan di Ciamis, stop isu negatif dunia pendidikan. Stop isu negatif itu bukan berarti kita tidak boleh orang lain meng-up negatif kita. Tapi ayo introspeksi diri masing-masing. Insan pendidikan, baik itu guru, tenaga pendidik, siswa, orang tua, tongpe obrolan di pendidikan. Stop isu negatif. Selamatkan generasi. Misal seperti ini. Misal di nasional disebutkan bahwa pelaku pinjol itu berapa persen adalah guru. Stop dong di Ciamis, jangan pinjol, judol. Stop dong. Ada yang memfollow up bahwa di Ciamis ada pelaku judol yang berasal dari dunia pendidikan. Saya tidak bisa bilang jangan diberitakan, jangan di-up, nggak bisa. Tapi kalau semua insan pendidikan tadi sepakat stop isu negatif di dunia pendidikan, insya Allah. Ya, kita meminimalisir seperti itu. Harapannya balik lagi. Kita buktikan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Ciamis luar biasa. Kembalikan ke hak semua warga negara. Mencerdaskan bangsa adalah amanat undang-undang. Betul.
maka pemerintahan di tingkat manapun juga wajib hukumnya untuk mencerdaskan bangsa dari berbagai sisi. Ya. Dan di pemaparan tadi Pak Kadis, warga Tatargaluh, ini dari penutup pertanyaan yang sudah berjalan. Satu, advokasi bagi guru berjalan, advokasi bagi siswa berjalan, dan terus ditingkatkan. Infrastruktur sedang dibangun, penghargaan teamwork dari dunia pendidikan, penggerak, inklusi, semua juga bergerak. Dan ini adalah aset yang harus dijaga untuk Kabupaten Ciamis. Dan mudah-mudahan akan terus membaik, Pak Kadis ya. Grafiknya akan terus menanggit. Hanya kemudian, jujur, grafik semakin naik bukan berarti semakin tenang, tapi betul-betul harus dijaga. Maka soliditas menjaga pendidikan, bahwa mencerdaskan bangsa adalah kewajiban, menjaga pendidikan juga menjadi kewajiban. Isu-isu yang terkait masalah itu kita proteksi, kita counter dengan sesuatu yang solid. Warga Tatargaluh, demikian informasi dari Dinas Pendidikan oleh Pak Kadis. Pak Kadis titelnya doktor, ya, amanat yang luar biasa Pak Kadis. Tapi itulah, eksistensi beliau luar biasa, saya paham, dan manajemen dalam situasi dia mampu beradaptasi. Mudah-mudahan pendidikan ke depan akan lebih baik. Warga Tatargaluh optimislah bahwa ke depan pendidikan Ciamis akan lebih baik lagi. Ingat, generasi selanjutnya ini akan menentukan pendidikan hari ini akan menentukan generasi selanjutnya. Maka arahkan semuanya konsentrasi mengoptimalkan kemajuan pendidikan. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan di Apa Kabar Ciamis. Hatur nuhun Pak Kadis atas waktosna. Punten kawagal segala aktivitasnya. Boleh nyamilkan silakan close statement. Closing statement. Para guru, para pengawas, para kepala sekolah, para tenaga kependidikan, insan pendidikan di Kabupaten Ciamis, atas nama pribadi dan dinas, saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini. Jujur, kalian luar biasa. Siap, terima kasih, luar biasa pendidikan Ciamis. Dinas Pendidikan mudah-mudahan tetap menjadi mesin penggerak yang hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ciamis? Andi Ali Fikri.